Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Dewi Rasti Rahayu. Di sini saya akan membahas materi selanjutnya, yaitu tentang bentuk aljabar matematika SMP kelas 7. Langsung masuk ke dalam materinya, yaitu bentuk aljabar dan unsurnya. Di mana bentuk aljabar adalah suatu yang di dalamnya terdapat variabel, koefisien, konstanta, beserta operasi hitungnya. Nah, saya memberi contoh satu bentuk aljabar, tapi tidak terdapat operasi hitung. Hanya 6A, 7P, 5AB, dan 8X kuadrat. Hanya ada variabel beserta koefisiennya saja. Untuk yang selanjutnya yaitu variabel atau peubah, di mana variabel adalah lambang atau simbol yang nilainya dapat berubah. Variabel biasanya dapat dituliskan dengan huruf kecil. Contohnya ada 2X, maka variabelnya adalah X. Kemudian ada 3X kuadrat ditambah 8, maka variabelnya adalah X kuadrat. Selanjutnya, ada koefisien adalah bilangan yang dikalikan dengan variabel, di mana koefisien itu selalu berada di depan variabel atau huruf. Contohnya di sini ada 12A min 7. Di mana kita mencari untuk variabel dari bentuk aljabar tersebut adalah A, kemudian untuk koefisien dari variabel A itu sendiri adalah 12. Lalu untuk contoh yang kedua, bentuk aljabarnya ada A kuadrat ditambah 2A ditambah 1, di mana untuk variabelnya adalah A dan A kuadrat. Lalu untuk koefisien dari variabel A-nya itu ada 2, dan variabel dari koefisien dari variabel A kuadrat adalah 1. Kemudian untuk selanjutnya yang ketiga adalah konstanta. Konstanta adalah bilangan yang tidak memuat variabel dan hanya berupa angkanya saja. Contohnya di sini ada 4X min 8, maka untuk konstantanya dari bentuk aljabar tersebut adalah min 8. Lalu untuk yang kedua contohnya adalah 2A kuadrat dikurang 5A ditambah 2, maka konstantanya adalah 2. Nah, untuk konstanta di sini, untuk penulisannya, jika memang ada tanda negatif, ikut sertakan tanda negatifnya. Tapi jika memang hanya ditambah 2, misalkan tanda plus, boleh ditulis, boleh tidak. Jadi untuk operasi hitungnya harus dituliskan. Kemudian ada 4, yang keempat itu ada suku. Suku adalah variabel beserta koefisien dan konstanta pada bentuk aljabar yang dipisahkan oleh operasi hitung, yaitu tambah dan kurang. Di mana sebutan untuk suku ada berbagai macam, yaitu suku 1 atau monomial, suku 2 itu binomial, suku 3 itu trinomial, dan suku banyak itu disebut polinomial. Lalu untuk suku yang sejenis, nanti yang akan kita bahas di materi selanjutnya, yaitu suku yang memiliki variabel sama dan masing-masing variabel mempunyai pangkat yang sama. Jadi untuk suku yang sejenis dalam satu bentuk aljabar itu memiliki variabel atau huruf yang sama, kemudian pangkatnya pun sama. Jika pangkatnya 1 dan variabel atau hurufnya sama, berarti nanti itulah jawabannya. Selanjutnya yaitu ada satu contoh. Di sini ada satu contoh dari bentuk aljabar, yaitu 2XY dikurang 3Y tambah 7X kuadrat ditambah 8Y dikurang 5. Di sini yang dilingkarkan ini ada 2XY, di mana untuk koefisien dari XY adalah 2. Lalu di sini ada 3Y
plus 8Y, min 3Y plus 8Y, yaitu disebut suku sejenis karena dia memiliki pangkat dan huruf yang sama. Dan tanda negatif di angka 3 itu diikut sertakan. Lalu, kemudian 7x kuadrat, di mana 7x kuadrat adalah koefisien dari x kuadrat adalah 7. Lalu, selanjutnya kita mencari konstantanya. Konstantanya di sini adalah min 5. Karena 5 di sini depannya ada tanda negatif, maka kita ikut sertakan tanda negatif 5. Kemudian, di sini ada berapa suku dalam satu bentuk aljabar? Ada 1, yaitu 2xy, ada 2, yaitu min 3y, ada 3, yaitu 7x kuadrat, ada 4, yaitu 8y, ada 5, yaitu konstantanya min 5. Maka dapat disimpulkan dalam bentuk aljabar tersebut mempunyai 5 suku. Sampai di sini semoga jelas. Kemudian untuk yang selanjutnya kita coba menalar sedikit. Di sini jika kalian akan diberi soal dalam bentuk aljabar seperti di bawah ini, sini nanti ada satu bentuk aljabar soal. Kemudian kalian diperintahkan untuk membandingkan mana yang variabel, mana koefisien, mana konstanta, dan berapakah sukunya. Kalian bisa dapat membandingkannya. Jika misalkan kalian bisa, mari kalian jawab menurut jawaban kalian, kemudian kalian tulis di buku catatan kalian. Oke, di sini ada soal 5y ditambah 10, kemudian ada x kuadrat dikurang 5x ditambah 6. Apa kalian ada yang sudah tahu? Kalau jika sudah yang tahu, boleh kalian tulis. Atau sekarang saya lanjutkan lagi untuk slide berikutnya, yaitu pembahasannya. Di mana di sini untuk yang pertama adalah 5y ditambah 10. Variabelnya adalah y dalam satu bentuk aljabar tersebut. Lalu konstantanya, koefisiennya dulu. Kita cari koefisiennya dulu dari variabel y itu adalah 5. Lalu yang terakhir adalah konstantanya. Konstantanya di sini adalah 10. Kemudian untuk yang soal yang kedua tadi, pembahasannya yaitu x kuadrat min 5x ditambah 6. Di sini untuk variabelnya ada x kuadrat dan x. Kemudian koefisiennya dari x kuadrat adalah 1. Koefisien dari variabel x itu ada 5. Itu ada min 5. Jadi untuk konstanta di bentuk aljabar tersebut adalah 6. Semoga kalian mengerti cara membandingkannya antara variabel, koefisien, beserta konstanta. Jadi nanti kalian bisa menjawab soal yang nanti diberikan. Oke, selanjutnya ada mengetahui suku sejenis pada bentuk aljabar. Yang tadi sudah dijelaskan sebelumnya sedikit, itu di sini ada langkah-langkahnya. Langkah-langkahnya di sini adalah satu, kita mengetahui terlebih dahulu bentuk aljabarnya. Kemudian kedua, kita lihat dari bentuk aljabarnya mana yang memiliki variabel huruf yang sama. Kemudian yang ketiga adalah kelompokkan dulu suku yang memiliki variabel atau huruf yang sama. Lalu kalian tulis di buku kalian. Di sini saya akan memberikan contoh. Ada 4x dikurang 5 ditambah 10x ditambah 2x kuadrat dikurang 3p. Nah, kalian bisa lihat di situ dari bentuk aljabar di atas yang memiliki suku sejenis adalah 4x dan 10x. Kemudian dari yang kedua adalah 2mn dikurang 9 ditambah 3m dikurang 2n dikurang 7mn ditambah n. Dari bentuk aljabar di atas, mana aja sih yang memiliki suku sejenis? Yaps, dari bentuk aljabar di atas yang memiliki suku sejenis ada dua macam. Yang pertama,
2mn dan min 7mn. Kemudian ada min 2n dan n. Perlu diingat ya, jika ada operasi hitung tanda negatif, itu diikut sertakan. Bila tandanya positif, boleh diikut sertakan, boleh tidak. Oke, selanjutnya. Nah, kalau yang ini adalah membuat bentuk aljabar dari satu kalimat. Jadi, semisal kalian diberi soal dengan satu bentuk kalimat, lalu kalian jabarkan menggunakan satu bentuk aljabar. Di sini ada contohnya, perintahnya itu tulislah dengan menggunakan variabel X. Jadi nanti semua variabelnya diganti dengan huruf X. Nah, soalnya ada 2 kali bilangan ditambah 10 sama dengan 16. Pembahasannya, di sini yang kita ganti dengan kata variabel X itu, dengan huruf X itu, yaitu dengan kata bilangan. Jadi, kata bilangan di sini kita ganti dengan huruf X. Nah, jadi dapat ditulis 2 kali bilangan ditambah 10 sama dengan 16, bentuk aljabarnya 2 kata huruf angka 2, kita tulis angka 2, kali di sini kita ganti pakai tanda titik. Jadi dalam bentuk aljabar, di sini untuk tanda perkalian kita ganti dengan tanda titik. Kemudian, kata bilangan tadi kita ganti atau kita rubah menjadi huruf X. Lalu, kata ditambah di sini kita ganti dengan tanda operasi hitung tambah. Kemudian, angka 10, lalu kata sama dengan kita ganti dengan simbol sama dengan, lalu 16. Nah, di sini sudah dijabarkan, kemudian bisa kalian ganti misalkan, atau kita tulis kembali menjadi 2x ditambah 10 sama dengan 16. Jadi, ketika kalian sulit nih, bagaimana sih gitu kan, untuk langsung ditulis gitu kan. Jadi, kalian bisa kelompokkan dulu kata-katanya. Kayak misalkan tadi, kata 2 itu kalian nanti tulis angka 2, itu boleh. Jadi, nanti kalian lambat laun akan paham maksudnya. Tuh. Di slide terakhir itu berupa latihan soal. Yang latihan soal itu, untuk soal yang pertama itu, untuk menentukan variabel, koefisien, konstanta, dan suku dari bentuk aljabar di bawah. Jadi, itu soalnya esai, bukan dipilih. Jadi, masing-masing itu memiliki jawaban. Dari A sampai J itu memiliki jawaban. Kalian bisa lihat di slide-slide awal untuk membandingkan variabel, koefisien, dan konstanta beserta sukunya. Lalu untuk soal kedua, di sini kalian hanya menentukan suku-suku yang sejenis, di mana suku-suku yang sejenis itu adalah suku yang sama hurufnya atau variabelnya yang sama kalian cari. Dan jangan lupa, jika kalian menemukan di depan jawaban kalian ada tanda operasi hitungnya tetap diikut sertakan menjadi jawaban. Gitu. Untuk yang ketiga, kalian barusan yang tadi Ibu bahas, di sini kalian harus mengubah kata bilangan menjadi variabelnya itu hurufnya A. Jadi, kata bilangan, setiap ada kata bilangan, kalian ganti dengan huruf A. Semoga penjelasan saya bermanfaat untuk kalian dan mengerti untuk materi aljabar. Jangan berpikir jika aljabar itu menyulitkan, tapi kalian harus berpikir bahwa bentuk aljabar itu menyenangkan. Di mana di sini kita bisa
melihat mencari satu angka atau satu variabel di dalam satu soal. Gitu. Oke, di sini terima kasih. Sampai bertemu di video berikutnya. Nanti ada penjelasan lagi dari Ibu tentang operasi hitung aljabar. Semoga bermanfaat dan semangat belajarnya walaupun harus jarak jauh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.